spesial, inilah kuliah gratis dari Ustadz Kainama untuk jemaat Kristen yang tercinta, sampai beliau mendiktekannya agar kalian jemaat Kristen tidak tersesat dan tidak salah memilih Tuhan yang sejati. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Hari ini kita akan bahas soal Kainama lagi sih sebenarnya. Tapi ini kita lebih fokus kepada salah satu kaum muslimin mungkin ya. Nah, dia adalah seorang perempuan yang punya channel, dan dengan gayanya, dengan sombongnya dia bilang, ya inilah Kainama memberi kuliah gratis pada kalian, bahkan sampai dieja. Kuliah gratis apaan dari orang macam Kainama itu loh, dan diajarin bahasa Yunani. Ya gini loh, saya jelaskan ulang-ulang ya. Kainama ini pintar buat kalian karena kalian itu kan nggak ngerti apa-apa, paling dirimu gitu loh. Walaupun kamu pakai baju Islamnya tapi mudah dibohongin sama Kainama. Begitu Kainama pakai bahasa Yunani dikit, waduh kalian puja-puja. Itu ilmunya seupil aja itu kalau dibandingkan dengan teolog-teolog Kristen gitu loh. Nah, daripada kita dengarkan kuliah dari Kainama, saya akan kasih kamu kuliah gratis. Tapi kalau mau kasih duit juga nggak apa-apa ya, buat beli es krim. Oke, kita nonton dulu videonya. Spesial, inilah kuliah gratis dari Ustadz Kainama untuk jemaat Kristen yang tercinta, sampai beliau mendiktekannya agar kalian jemaat Kristen tidak tersesat dan tidak salah memilih Tuhan yang sejati. Yesus Kristus, Yesus Nabi artinya. Tidak ada yang bisa menyangkal. Kristus artinya bukan Tuhan, apalagi juru selamat. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. T besar ya, T ya, lalu E ya, itu seperti begini ya, Theos, Theos, atau kita gini aja lah biar gampang, Theos. Theos itu artinya Tuhan. Oleh sebab itu ada ilmu yang namanya teologi, Theos Logos. Nah, itulah kira-kira video yang kita sudah dengar ya. Nanti kirim video saya ke Mbak Rosalba ini supaya dia agak pinter dikit lah ya. Kasihan kalau hidup dalam pengetahuan yang cuman dikit tapi kayak paling ngerti sedunia raya gitu. Kirim video saya supaya dia pinter dikit. Oke, kita akan bahas ya. Di situ ada beberapa hal yang saya mau tandai. Kainama pertama mengatakan bahwa Yesus itu artinya nabi, gak bisa disangkal. Yesus dan Kristus juga artinya bukan Tuhan. Oke, kita akan bahas satu-satu, tenang. Kalau kamu bilang, wah itu kan Kainama pakai bahasa Yunani, tenang saja, saya pakai bahasa Yunani dan Ibrani nanti kalau perlu buat kau. Nah, dikatakan Yesus itu artinya nabi. Sejak kapan Kainama? Sejak kapan Yesus itu artinya nabi? Wah, Anda ini keterlaluan sekali. Oke, kita akan bahas saja dalam bagian ini ya. Ya, ini kayaknya kita harus turunin dikit. Oke. Sudah, mantap. Kita akan bahas ya mulai dari Matius yang pertama ayat yang ke-21. Di sini muncul kata Yesus dalam Matius untuk pertama kalinya ya dalam Perjanjian Baru. Kita bahas dulu bahasa Indonesianya ya, Mbak ya, supaya pinter dikit. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, dalam bahasa Yunaninya ini keluar nih. Tesetai deuion kai kaleseis to onoma. Onoma itu nama ya. Diberikan nama auto Ieson atau Yesus. Nah, Yesus inilah dalam bahasa Yunani Yesus. Sebenarnya sudah dijelaskan di kalimat selanjutnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi artinya itu adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Penyelamat. Makanya di sini bahasa Inggrisnya juga ya dikatakan ya, for he shall save his people from their sin. Jadi jelas bahwa arti dari kata Yesus itu bukan nabi. Ngawur iki wong iki asli. Nah, artinya adalah penyelamat.
kalau kita lihat Yesus itu adalah penyelamat. Nah, coba kalian lihat nih bagian ini ya. Dalam bahasa Yunani, Yesus atau Jesus ini Greek from the Hebrew name Joshua or letter Jesua. Jadi dalam bahasa Ibrani-nya kata Yesus ini berasal dari bahasa Ibrani Joshua. Joshua itu artinya apa ya? Yehova penyelamat. Makanya kenapa Yesus itu penyelamat. Joshua successor to Moses ini. Kalau kita lihat ya, Yesus son of Eliezer ini nama lainnya. Ada Yesus Kristus, Matius, dan juga ada Yesus Barabas yang dilepaskan ketika memilih ya, mau pilih Yesus atau Yesus Barabas. Yesus who is called Justus ini juga muncul dalam bagian ini. Tapi artinya sebenarnya Yosua itu apalah? Yahweh penyelamat. Jadi apakah Kainama ini dikatakan bisa menguliai orang Kristen gratis sampai dibilang dieja-eja begitu gara-gara dia terjemahkan Yesus adalah nabi. Lah ngawur itu loh Mbak, ya mikir sedikit gitu loh. Ngawur kok nggak mikir gitu. Masih kalau mau kasih kuliah orang itu belajar dulu baik-baik kayak nomos. Jangan mau kuliahin orang, kuliah gratis-gratis tapi gak ngerti. Nah sekarang saya tunjukin ya. Bahasa Yunaninya nabi itu apa? Ini muncul nih dalam Kisah Para Rasul 7:48. Tetapi yang maha tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia seperti yang dikatakan nabi. Nah ini kata nabi muncul nih. Apakah nabi di sini muncul kata Yesus di situ yora atau yo? Apa yang muncul di sini? Nah, kita baca ini dalam bahasa Yunaninya. Katos ini. Katos ho profetes legi. Profetes legi ini ngomong, berkata. Nah, profetes inilah nabi. Atau dalam bahasa Inggrisnya profetes. Nah, Oke. Sudah muncul kan? Profetes. Nah, kalau kita lihat di sini profetes, profet dalam Perjanjian Lama, ya ini juga John the Baptist is called a prophet or greater than a prophet, lebih besar daripada nabi. Ini sebenarnya kalau mau belajar baik-baik itu ya jangan sama kayak nama Mbak. Kalau Anda belajar sama kayak nama, orang dia aja terkenal dengan tipu-tipunya, mau belajar sama dia. Bagaimana dunia bisa mengerti apa yang Anda ngomongin? Orang itu ya kelihatan pintar kalau di antara orang-orang yang nggak pintar. Nah, sekarang kita akan lihat bagian lain. Sama aja kita belajar dalam bagian ini. Yesus itu katakan bukan Tuhan. Nah, ini Anda harus belajar baik-baik. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Inggrisnya in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Jadi kata the word was God ini artinya ya firman itu was God adalah Allah. Dalam bahasa Yunaninya juga kan kita tahu kai theos and hologos. Hologos ini loh Yesus Kristus ini loh dia adalah theos. Nah, kayak nama kan bilang T besar EOS Theos. Dia kira cuma dia yang tahu kalau Theos itu adalah Tuhan. Aduh kasihan. Theos God. Nah, di sini jelas banyak sekali diartikannya, intinya dia adalah pencipta, dia adalah Bapa, atau kalau kita lihat sini Father uniquely of Jesus Christ. Jadi Allah Bapa. Nah, kalau kita lihat di sini siapa sebenarnya firman itu? Kok bisa diterjemahkan firman itu adalah Yesus ya? Itu mengacu dalam Yohanes 1 ayat 14, Bos. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Perhatikan, firman itu telah menjadi manusia. Kai hologos sarx egeneto. Sarx ini daging, menjadi daging. Logos ini menjadi daging ya, Yesus Kristus gitu. And the word become flesh. Kurang opon nih. Kurang apa lagi buat Anda? Mengatakan Yesus bukan Tuhan loh. Kamu hapus dulu ya 1 ayat 1.
Ya itu palsu ayatnya. Janganlah jadi orang munafikun. Ayat-ayat yang lain diterima, ayat-ayat yang lain ditolak. Itu namanya orang munafik. Kalau ada butuhnya mau, kalau nggak ada butuhnya disangkal gitu. Nah, di sini aja dari dua argumentasi saya aja udah jelas ya. Kayak nama itu kalah dan salah. Apalagi kalau dia mau debat ya tunjukin fakta-fakta ya selesai itu kayak nama itu. Dia tuh gak ngerti apa-apa cuy. Terbukti waktu debatnya dengan Pak Isra Soru, apa yang dia tahu? Gak ada sama sekali. Nol besar bos, nol besar dia tuh. Oke, kita akan bahas lagi ya mengenai kata Mesias. Kan tadi mengatakan Mesias itu bukan Tuhan dan lain-lain bla bla. Ya memang siapa bilang Mesias itu Tuhan. Orang Kristen juga nggak memahami seperti itu. Markus 8 ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias atau Kristus. Makanya kalau kalian ngomong Isa Al-Masih, loh, artinya Isa Al-Masih itu apa? Al-Masih itu kan Mesias. Nah, Kristus, Mesias itu Kristus. Kristus itu artinya apa? Nah, kita lihat ini ya. Artinya Kristus adalah the title, the anoint one, the Messiah, the Christ. Yani orang yang diurapi, yang dipilih untuk menjadi penyelamat manusia. Sederhananya seperti itu. Ya itu mungkin kuliah dari saya buat Anda mbak-mbak. Yang kasihan ya mbak-mbak, belajar baik-baik lah mbak-mbak. Cari guru yang baik. Jangan cari guru model begitu. Kalau mau saya ajarin, saya ajarin. Tanya aja apapun. Nanti saya akan jawab. Mau pakai bahasa Yunani, mau pakai bahasa Ibrani, mau pakai bahasa Aramaik, monggo dipersilakan. Ya, ini buat teman-teman semua yang tahu mbak-mbak ini siapa, kirim video saya supaya dia pinter ya. Kasihan kalau hidup begitu terus. Saya ini, aduh, sak nih re. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.